Oke, di video kali ini kembali kita lanjutkan materinya. Sekarang dari buku paket halaman 68 sampai dengan 73 ya. Kita akan bahas eksplorasi 2.9, yaitu pembagian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Baik, soal nomor 1, perhatikanlah perkalian berikut. Nah, di sini kita punya pecahan 3/4 kali setengah sama dengan 3/8 ya. Jadi kalau 3 kali 1 sama dengan 3, 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti 3/4 kali setengah sama dengan 3/8. Ini saya pikir sudah sangat jelas sekali ya. Kemudian untuk pertanyaan A, jelaskan bagaimana kalian bisa mendapatkan nilai yang belum diketahui. Jadi di sini ada persamaan ya, 3/4 kali kotak ya sama dengan 3/8. Nah, nilainya kotak ini berapa? Kalau kita mengacu ke bentuk perkalian sebelumnya, ya kita sudah langsung tahu bahwa kotak itu nilainya setengah, ya kan? Nah, berarti kalau ditanya bagaimana caranya kita untuk menghitung berapa nilai yang belum diketahui, ya, maka jawabannya adalah dengan melakukan pembagian 3/8 terhadap 3/4, ya. Tinggal kita tuliskan aja ini, dengan melakukan pembagian, yaitu 3/8 ya dibagi 3/4. Nah, kalau kita menggunakan angka yang lain ya Dek ya, contohnya 5 dikalikan kotak sama dengan 15. Nah, kita kan tahu nilainya kotak itu kan 3. 5 kali berapa sama dengan 15? Kan 5 kali 3. Berarti nilainya kotak itu sama dengan 3. Atau di sini kita bisa tuliskan kotak sama dengan 15/5 sama dengan 3. Nah, kan gitu logikanya ya. Ini sama. Kemudian pertanyaan B, nyatakan bagian yang belum diketahui dalam operasi pembagian. Oke, ya tinggal kita tulis saja. Berarti kotak sama dengan 3/8 dibagi dengan 3/4. Lah nanti ini kalau kita hitung ya, hasilnya itu pasti akan sama dengan berapa? Setengah, ya Dek ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Habis ini kita akan bahas ya. Ada di pertanyaan selanjutnya ini. Nah, ini ada pertanyaan C, D, dan E. Untuk pertanyaan C dulu ya, carilah hasil operasi hitung dari 3/4 kali 4/3. Oh ya, bentuk persamaan yang ada di soal A ini sudah saya pindahkan ke sini ya. Jadi tujuan kita itu adalah menentukan nilai yang belum diketahui. Nah, oke, kita kembali ke pertanyaan C. 3/4 kali 4/3, baik, 3 kali 4 12, 4 kali 3 sama dengan 12, 12/12 sama dengan 1. Nah adik-adik, di sini kita sudah bisa menarik sebuah kesimpulan ya. Jadi perkalian pecahan dengan kebalikannya itu pasti bernilai sama dengan 1. Jadi 3/4 itu kalau dibalik itu 4/3. Istilahnya 4/3 itu merupakan kebalikan dari pecahan 3/4, atau 3/4 itu merupakan kebalikan dari 4/3. Nah, kalau ada pecahan dikalikan dengan kebalikannya pasti bernilai sama dengan 1 ya. Ini harus diingat-ingat. Kemudian kita ke pertanyaan D. Carilah hasil operasi hitung dari 3/8 kali 4/3 ya. Perhatikan ini pengalinya sama ya, sama-sama 4/3. Baik, 3 kali 4 itu sama dengan 12 ya. Nah, ini 12. 8 kali 3 sama dengan 24. 12/24 kalau disederhanakan hasilnya sama dengan setengah, ya kan? Atas bawah dibagi 12. Nah, ingat tadi kotak itu kan nilainya sama dengan setengah. Ini kan? Jadi kotak itu nilainya sama dengan setengah. Lah ternyata di sini setelah kita melakukan beberapa langkah perhitungan, kita ketemu dengan angka atau dengan pecahan yang sama, yaitu setengah ya. Tentunya ini ada maknanya. Nah, kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan E. Di bawah ini kedua ruas dikalikan dengan 4/3 ya. Jadi di bawah ini itu maksudnya ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan ya, 3/4 ini kan, kemudian dikalikan dengan kotak yang ini sama dengan 3/8.
Lah, ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikalikan dengan 4/3 ya. Ini dikalikan 4/3, ini juga dikalikan dengan 4/3. Jadi istilahnya ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan yang ada di pertanyaan A tadi sama-sama dikalikan dengan 4/3 nih. Ya, ini sama. Nah, 4/3 itu merupakan kebalikan dari 3/4. Ya. Tadi kita sudah hitung 3/4 kali 4/3 itu nilainya sama dengan berapa? 1 gitu ya. Berarti ini 1 dikalikan dengan kotak. Lalu 3/8 kali 4/3 tadi kita hitung hasilnya sama dengan setengah. Nah, langsung letakkan sini aja. 1 kali kotak ya sama dengan kotak. Ya, ingat 1 kali bilangan berapapun ya sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti karena 1 kali kotak sama dengan kotak, maka kotak sama dengan setengah. Nah, berarti sudah ketemu ini ya, nilainya kotak itu sama dengan setengah. Nilai yang belum diketahui sama dengan setengah. Gitu. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan nomor 2. Gunakan prosedur atau langkah yang sama dengan nomor di atas untuk menentukan nilai kotak yang belum diketahui pada soal di bawah ini. Kita langsung ke soal A ya. 4/7 kali kotak sama dengan 1/6. Nah, coba kita cek lagi penyelesaian di soal nomor 1 ya. Di sini ada 3/4 kali kotak sama dengan 3/8. Jadi ruas kiri ya, itu kita kalikan dengan kebalikan pecahan 3/4. Nah, kan poinnya itu di situ sebenarnya. Kemudian ruas kanan ini juga harus kita kalikan dengan kebalikan dari pecahan 3/4 ya. Langsung kita praktekkan di soal nomor 2A. Berarti di sini kita punya 4/7 ya. Ini kita kalikan dengan kebalikan dari 4/7 yaitu 7/4 dikalikan dengan kotak sama dengan 1/6 kali 7/4 ya. Baik, 4/7 kali 7/4 sama dengan 1 ya kan. 1 dikali kotak sama dengan nih 1 kali 7 sama dengan 7, 6 kali 4 sama dengan 24. Berarti kotak sama dengan 7/24. Tuh kan gampang ya. Berarti nilai yang belum diketahui di sini adalah 7/24. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang B ya. Nah, kita lanjutkan dengan soal B. Kotak kali 2/5 sama dengan 2/20. Nah, posisi kotak itu mau di kanannya tanda kali, mau di kirinya tanda kali tidak masalah ya. Prosedurnya atau langkah-langkahnya itu sama. Nah, berarti kita bisa tuliskan kotak kali 2/5. Nah, di sini langsung kalikan 5/2 kan gitu ya. Sama dengan 2/20 kalikan dengan pecahan yang sama tadi. Dikalikan dengan 5/2 supaya ekuivalen ya. Kemudian 2/5 kali 5/2 itu kan 1. Berarti kotak dikali 1 sama dengan 2 kali 5 10. 20 kali 2 40 ya. Kotak kali 1 ya sama dengan kotak. Berarti kotak sama dengan 10/40. Kalau disederhanakan ini akan sama dengan 1/4 ya. Berarti nilai yang belum diketahui di soal B adalah 1/4. Kita lanjutkan dengan soal C. Nah, ini ada bilangan negatif ya. Tidak masalah, caranya tetap sama ini. Jadi negatif 1/3 ya. Langsung kita kalikan dengan kebalikan dari negatif 1/3. Berarti dikali dalam kurung negatif 3/1 kan gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan kotak sama dengan negatif 5/24 dikalikan dengan dalam kurung negatif 3/1 ya. Negatif 1/3 kali negatif 3/1. Kalau kita bicara aturannya dulu, negatif kali negatif kan positif ya kan. Lalu 1/3 kali 3/1 ya, itu ya sama dengan 1. Berarti langsung aja ini 1 dikalikan dengan kotak ya, sama dengan, nah ini negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti tinggal kita kalikan angkanya aja. 5 kali 3 sama dengan 15. 24 kali 1 sama dengan 24. 1 kali kotak sama dengan kotak.
kotak sama dengan 15/24 ya. Kalau kita sederhanakan berarti atas bawah kita bagi dengan berapa? Kita bagi 3 ya. 15 dibagi 3 itu 5, 24 dibagi 3 itu 8. Berarti nilai yang belum diketahui adalah 5/8 ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang D. Kotak kali 2/7 sama dengan negatif 2/35 ya. Caranya sama. Jadi kotak dikalikan 2/7 kalikan kebalikannya, yaitu 7/2 sama dengan negatif 2/35 dikalikan dengan pecahan yang sama, yaitu 7/2. 2/7 kali 7/2 sama dengan 1. Berarti kotak dikali 1 sama dengan, nah ini negatif kali positif hasilnya adalah negatif ya. Tuliskan tandanya dulu supaya tidak lupa. Baru kalikan angkanya ya. 2 kali 7 sama dengan 14. 35 kali 2 sama dengan 70. Atau kalau adik-adik mau menyederhanakan di awal, nah ini enggak masalah ya, malah lebih mudah ini. Coba saya hapus dulu ya. Jadi caranya menyederhanakan ya, selama ini tanda kali, maka tinggal adik-adik cari bilangan di atas dan di bawah. Ini yang sama-sama bisa saling dibagi, sama-sama bisa dicoret istilahnya. Jadi 7 dan 35 ini kan bisa sama-sama dibagi 7. Berarti ini bisa kita coret ya. 7-nya dicoret itu maksudnya 7 dibagi 7 sama dengan 1. Lalu 35 dicoret maksudnya 35 dibagi 7 itu sama dengan 5. Ya, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Kemudian nah apalagi ini 2 dan 2. Ini kan sama-sama bisa dibagi 2 ya. 2 yang atas dicoret diganti angka 1, 2 yang bawah dicoret juga diganti dengan angka 1. Nah, ini sudah paling sederhana ini ya. Jadi 1 kali 1 ya, nih. Itu akan sama dengan 1. Nih, 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 5 kali 1 sama dengan 5. Letakkan di bawah sini. Ya, berarti kotak kali 1 sama dengan negatif 1/5. Maka kesimpulannya kotak sama dengan negatif 1/5 ya. Jadi nilai yang belum diketahui di sini adalah negatif 1/5. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan ya. Jadi dua bilangan dikatakan saling resiprokal ya. Ini ada istilah keren resiprokal atau berkebalikan jika memiliki hasil kali sama dengan 1 ya. Contoh 3/4 berkebalikan dengan 4/3 ya. Kemudian negatif 1/3 berkebalikan dengan negatif 3/1. Yang mana kita tahu ya, kalau 3/4 dikali 4/3 kemudian negatif 1/3 kali negatif 3/1 hasilnya itu akan sama dengan 1. Itu maksudnya ya. Nah, untuk mencari hasil pembagian pecahan dengan pecahan, kita itu dapat mengalihkan pecahan yang akan kita bagi dengan resiprokal pembaginya ya. Perhatikan contoh berikut. 3/8 dibagi dengan setengah. Nah, ini hasilnya berapa? Ya, untuk menentukan hasilnya, untuk menghitung pembagian pecahan dengan pecahan, caranya adalah bagi ya, kita ganti menjadi tanda kali. Lalu pecahan setengah ya, ini kita balik atau istilahnya kita cari kebalikan dari setengah. Nah, letakkan di sini. Kebalikan dari 1/2 ya 2/1. Lalu kalikan seperti biasa. 3 kali 2 6 ya kan. 8 kali 1 8. Berarti hasil pembagian 3/8 dibagi setengah itu ya sama dengan 6/8. Atau kalau mau disederhanakan nanti hasilnya adalah 3/4 gitu ya. Kemudian contoh yang B ya. Negatif 2/35 dibagi 2/7. Berarti caranya adalah tanda bagi kita ganti dengan tanda kali ya. Negatif 2/35 tulis ulang di sini. Bagi jadi kali 2/7 ya, tinggal kita balik menjadi 7/2. Lalu kalikan seperti biasa, hasilnya adalah negatif 14/70 atau kalau disederhanakan hasilnya adalah negatif 1/5. Jadi negatif 2/35 dibagi 2/7 itu sama dengan negatif
1/5. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan ayo mencoba ya. Tentukan hasil pembagian pecahan di bawah ini. Baik, ini ada 4 soal. Kita langsung ke soal nomor 1. Setengah dibagi 2/3 ya. Berarti kalau setengah dibagi 2/3 itu akan sama dengan setengah dikalikan dengan 3/2. Jadi bagi diganti menjadi tanda kali, lalu 2/3 itu diganti dengan kebalikannya, yaitu 3/2. Oke, 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 2 sama dengan 4, berarti soal nomor 1 ya hasilnya adalah 3/4. Kemudian kita ke soal nomor 2 ya. Negatif 1/4/5 dibagi 2/9. Nah, pecahan campuran ya negatif 1/4/5 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa ya. Coba kita kerjakan di sini. Jadi negatifnya tulis dulu ya. Kemudian 5 kali 1 5, 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Berarti negatif 9/5 ya. Dibagi 2/9, dibagi 2/9. Ini akan sama dengan negatif 9/5 dikalikan dengan 9/2 ya. Nanti ini kalau kita kalikan negatif kali positif hasilnya negatif. 9 kali 9 sama dengan 81. Kemudian 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, ini boleh kita jadikan pecahan campuran ya. Berarti kalau negatif 81/10, 81 dibagi 10 itu kan 8 ya kan. Sisanya 1. Kemudian pembaginya langsung letakkan di bawah ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah negatif 8 1/10. Kita lanjutkan dengan soal nomor 3 ya. 6/11 dibagi negatif 2,5. Nah, sama ya. Jadi pecahan campuran negatif 2,5 ini ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti di sini bisa kita tuliskan 6/11 dibagi dalam kurung negatif ya. 2 kali 2 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti negatif 5/2. Maka ini akan sama dengan 6/11 dikalikan dalam kurung negatif 2/5. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Nah, 6 kali 2 sama dengan 12, 11 kali 5 sama dengan 55. Maka soal nomor 3 jawabannya adalah negatif 12/55. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 4 ya. Negatif 1/2/5 langsung kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa ya. 5 kali 1 5 ditambah 2 sama dengan 7, tulis di atas. Kemudian penyebutnya tulis di bawah 5. Lalu ini dibagi dalam kurung negatif 2/3 ya. Sehingga ini akan sama dengan negatif 7/5 dikalikan dalam kurung negatif 3/2. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. 7 kali 3 sama dengan 21, 5 kali 2 sama dengan 10. 21/10 ya. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran hasilnya adalah 21/10 ya kan. 21 dibagi 10 itu sama dengan 2 sisa 1 ya. 2-nya ditulis di sini, 1-nya ditulis di atas, pembaginya ditulis di bawah. Nah, sehingga soal nomor 4 jawabannya adalah berapa? 21/10. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah kita menguasai perkalian dan pembagian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan, berikut ini akan dipelajari perkalian dan pembagian bilangan rasional yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Kita bisa menggunakan strategi seperti pada contoh di bawah ini ya. Contoh soal nomor 1, tentukan hasil perkalian 2,4 kali 0,2 ya. Penyelesaian
Strategi yang dapat digunakan adalah dengan mengubah ke bentuk pecahan. Jadi 2,4 diubah dalam bentuk pecahan 24 per 10, 0,2 dalam bentuk pecahan 2 per 10. Baru kita kalikan seperti biasa ya. Hasilnya adalah 48 ya, 24 kali 2 48 per 100, 10 kali 10 100. Lalu 48 per 100 ini boleh kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu bentuk desimal sesuai dengan soalnya. Jadi 2,4 kali 0,2 hasilnya adalah 0,48 atau dalam bentuk pecahan 48 per 100 gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Sekarang tentukan hasil pembagian 2,4 dibagi 0,2. Ini angkanya tetap ya. Yang berbeda adalah operatornya. Jadi kalau nomor 1 tadi perkalian, sekarang operatornya adalah pembagian. Penyelesaiannya masih sama, yaitu dengan mengubah ke bentuk pecahan ya. 2,4 jadi 24 per 10 dibagi 0,2 di sini jadi 2 per 10. Nah, pembagian pecahan berarti tanda bagi ubah menjadi tanda kali. Kemudian 2 per 10 ini dibalik menjadi 10 per 2. Kemudian dikalikan seperti biasa, nanti hasil akhirnya itu akan sama dengan 12. Atau bolehlah kita kerjakan bersama di sini ya, supaya enak dipakai belajar. Jadi 24 per 10 kali 2, 24 kali 10 240, 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, nolnya ini kan boleh dicoret. Apa artinya dicoret? Artinya ini kita bagi dengan 10 ya. Atas bawah dibagi 10. Makanya di sini nolnya itu dicoret 1. 24 ya dibagi 2 itu sama dengan berapa? 12. Nah, kan sama. Ya. Atau sebenarnya coret-coret seperti ini ya, metode penyederhanaan seperti ini bisa kita lakukan sejak dari awal sini ya. Kita coba ya, kita kerjakan lagi. Ini adalah alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua berarti kita punya 24 per 10 dikali 10 per 2. Nah, ini kan atas ada 10, bawah ada 10, langsung dicoret aja. Jadi atas dibagi 10 ya, berarti kan 1. Bawah juga dibagi 10, ini juga 1. Nah, lain kali angka 1 tidak perlu ditulis ya, cukup dibatin saja. Karena sekarang kita sedang belajar ya, supaya nggak bingung ya, tak apa ini kita tulis ya. Kemudian mana yang bisa kita coret lagi? Nah, ini 24 dengan 2 ya. 24 itu kan bilangan genap ya, habis dibagi 2. Berarti nanti atas dibagi 2, bawah wajib juga harus dibagi 2. Nah, harus adil pokoknya ya. Oke, 2 saya coret karena dibagi 2 hasilnya 1. 24 juga kita coret karena dibagi 2 hasilnya 12. Nah, ini kan sudah kecil ini angkanya ya, sudah paling kecil. Nah, tinggal kita kalikan seperti biasa. Berarti sebenarnya di sini ya 12 per 1 jadi ya, dikalikan 1 per 1. Nah, 1 per 1 itu kan 1. 12 per 1 itu 12. 12 kali 1 ya sama dengan 12 gitu. Nah, jadi kalau disederhanakan dari awal itu jauh lebih enak ya. Oke, ini adalah cara pertama ya untuk melakukan perkalian dan pembagian bilangan rasional dalam bentuk desimal. Kemudian cara kedua ya, itu kita pelajari pada eksplorasi 2.10. Nah, ini langsung aja kita ke soal nomor 1. Jadi Karina mencoba mengalihkan 2,4. Nah, ini mestinya kali 0,2 ya. Ini saya coret aja. Jadi 2,4 dikalikan 0,2. Ini kan sama ya. Nah, 2,4 dikalikan 0,2 sekarang dengan teknik bersusun ya. Kalau alternatif penyelesaian yang sebelumnya tadi itu menggunakan strategi mengubah ke dalam bentuk pecahan. Sekarang menggunakan strategi teknik bersusun ya. Teknik bersusun ke bawah seperti perkalian pada bilangan bulat, yaitu 24 kali 2. Nah, ini ya, 2,4 kali 0,2 hasilnya adalah 0,48. Di manakah tanda koma harus diletakkan agar perkalian desimal tersebut menjadi benar? Oke, sebenarnya pertanyaan ini agak rancu ya, karena tanda komanya itu sudah benar ini. Nah, karena kan memang hasilnya 0,48 ya kan. Nih,
Hasilnya adalah 0,48. Berarti letaknya tanda koma itu sudah benar. Oke, mungkin kita kerjakan ulang saja ya. Bagaimana melakukan perkalian bilangan desimal dengan menggunakan teknik bersusun. Jadi di sini kita punya 2,4 kemudian 0,2. Nah, kemudian ini tinggal kita kalikan ya. Baik. Di sini kita akan menggunakan cara yang paling mudah, yaitu untuk sementara waktu komanya itu kita hilangkan dulu ya, kita abaikan dulu. 2,4 kalau komanya kita hilangkan itu jadinya kan 24. Kalau 0,2 komanya dihilangkan itu kan 0,2. Nah, 0,2 ya sama dengan 2. Langsung letakkan di sini ya. Kemudian kalikan seperti biasa. 4 kali 2 sama dengan 8, 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Lalu kita cek di sini 2,4, oh ada satu angka di kanan koma. 0,2 juga ada satu angka di kanan koma. Maka total ini ada 2 angka di sebelah kanan koma. Ya kan? Sehingga tinggal kita hitung ini dari kanan ya. Ngitungnya itu harus dari angka yang terletak di paling kanan ini. Jadi 1, 2. Maka komanya itu pasti di sini. Nah, komanya langsung tambahkan di sini, kemudian letakkan 0 di sebelah kirinya koma. Sehingga hasil perkalian dari 2,4 dikalikan dengan 0,2 adalah 0,48. Jadi memang ini sudah benar ya Dek ya. Sehingga ini agak rancu ini pertanyaannya karena tanda komanya itu sudah benar terletak antara 0 dan 4. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja dengan soal nomor 2 ya. Ini soalnya intinya itu sama. Jadi letakkan tanda koma pada hasil perkalian berikut agar hasilnya menjadi benar. Jadi inti soal nomor 2 itu sama halnya dengan soal nomor 1. Di sini ada 3 perkalian ya, supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Ini saya pisahkan ya. Nah, ini soal nomor 2 ini sudah saya pisahkan. Yuk kita kerjakan sama-sama di sini ya. Yang pertama 12,5 kali 1,3 berarti langsung tuliskan 125 gitu ya, komanya hilangkan dulu. 1,3 kita tuliskan di sini 13 ya. Lalu kalikan seperti biasa, 5 kali 3 sama dengan 15, menyimpan 1 ya. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 sama dengan 7. 3 kali 1 sama dengan 3 ya. Oh ya, ini supaya tidak bingung ya, ini dicoret aja. Nah, sudah kita gunakan ini. Kemudian 5 kali 1 sama dengan 5, 2 kali 1 sama dengan 2, 1 kali 1 sama dengan 1. Tinggal kita jumlahkan ya. Oke, 5-nya kita turunkan ke bawah, lalu 7 tambah 5 sama dengan 12, menyimpan 1 di atas ya. 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 6 ya, satunya turunkan ke bawah. Nah, ini kalau kita cek ya pada soal ini sudah benar semua ini ya, 375, 125, kemudian hasilnya adalah 1625. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak komanya kan gitu ya. Oke, kita kembali ke soal. 12,5 itu satu angka di kanan koma. Demikian juga dengan 1,3 ya. Ini satu angka di kanan koma. Maka total nanti ada 2 angka di kanan koma. Tinggal dihitung ya. Yang mana ngitungnya selalu dari angka paling kanan ya, 1, 2, maka komanya langsung diletakkan di sini antara 6 dan 2. Oke, ini jawabannya ya. Jadi 12,5 kali 1,3 sama dengan 16,25 ya. Silakan boleh dicoba dengan menggunakan kalkulator, hasilnya pasti sekian ya. Selanjutnya kita punya 2,31 kali 0,24 ya, berarti 2,31 tuliskan 231. Lalu kalau 0,24 tuliskan 0,24. Tapi 0,24 itu kan sebenarnya ya sama saja dengan 24 ya. Nolnya boleh diabaikan gitu. Kalau nggak ada koma itu nolnya diabaikan aja. Oke, tuliskan di sini 24. Lalu kalikan seperti biasa ya. 1 kali 4 sama dengan 4, 3 kali 4 sama dengan 12, menyimpan 1, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, ini satunya saya coret dulu supaya nggak bingung ya. Kemudian 2 kali 1 itu sama dengan 2, letakkan sini. 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Tinggal dijumlahkan. Baik, 4 turunkan ke bawah, 2 tambah 2 sama dengan 4. 9 tambah 6 berapa? 15 ya. Berarti menyimpan 1 di sini. 1 tambah 4 sama dengan 5. Nah, ini kalau kita kembali ke soal, ini semuanya
sudah persis sama ini ya. Nih 1924. Oh, sebentar. Oh, ini tadi hasil penyimpanan kita ya. Nah, ini 924 sudah sama. 462 juga sudah sama, hasilnya juga sudah sama ya. 5544. Nah, sekarang di mana letak komanya? Ya gampang, ini dua angka di kanan koma. Yang ini juga dua angka di kanan koma. Berarti kan totalnya itu ada 4 angka di kanan koma, ya kan? Ini 4 angka di kanan koma. Maka nanti tinggal dihitung. 1 2 3 4. Nah, maka komanya letakkan di sini. Kemudian di sebelah kirinya koma ini tambahkan 0 ya. Saya pakai warna hijau aja. Nah, berarti hasilnya adalah berapa? 0,5544. Ini adalah hasil perkalian 2,31 ya dikalikan dengan 0,24. Kalau yang di sini tadi 12,5 kali 1,3 ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke, ini mungkin saya hapus saja supaya nggak bingung nih. Nah, baik. Kita lanjutkan dengan 0,112 ya kali 2,5. Berarti tuliskan 112. Karena kan kalau komanya kita hilangkan ya, jadinya kan 0,112. Lah 0,112 ya, nolnya ini boleh diabaikan ya, berarti 112. Lalu kalau 2,5 komanya dihilangkan jadinya ya 25 ya. Oke, kita kalikan seperti biasa. 2 kali 5 sama dengan 10, menyimpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 sama dengan 6 ya. Oke, ini satunya saya coret supaya nggak bingung. 5 kali 1 sama dengan 5. 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Tinggal kita jumlahkan. Nolnya turun ke bawah, 6 ditambah 4 10, nyimpen 1 di atas ya. 1 tambah 5 6, 6 tambah 2 sama dengan 8, 2-nya langsung turunkan ke bawah. Nah, sekarang di mana letak komanya ya? 0,112 ini ada 3 angka di kanan koma ya. Kemudian 2,5 ada 1 angka di kanan koma. Berarti totalnya itu ada 4 angka di kanan koma. Sama ini tinggal dihitung nih dari kanan ya. 1 2 3 4 tambahkan koma, kemudian di sebelah kirinya koma tambahkan 0 ya. Nah, sehingga hasil perkalian dari berapa? 0,112 ya, 0,112 dikalikan dengan 2,5 hasilnya adalah 0,2800. Nah, 0,2800 ya Dek ya. Ini boleh adik-adik tuliskan ya. Boleh adik-adik tuliskan menjadi 0,28 saja. Nah, ini setara ya. Jadi 0,2800 itu setara dengan 0,28. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang soal nomor 3. Tentukan hasil pembagian 3,24 dibagi 0,2 dengan mengubahnya terlebih dahulu ke bentuk pecahan. Nah, kita bisa kerjakan di bawah sini ya. Ini soal nomor 3. 3,24 dibagi 0,2 ya. 3,24 kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 324 per 100. Kemudian 0,2 kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 2 per 10 ya. Pada pembagian pecahan berarti ini 324 dibagi 100 ya. Tanda bagi ini langsung diganti menjadi tanda kali. 2 per 10 ya, ini kita balik menjadi 10 per 2. Nah, lalu bisa kita sederhanakan ya. Di atas ini ada 10, di bawah ada 100. Berarti ini bisa kita coret ya, alias atas dan bawah kita bagi dengan 10. 10 dibagi 10 sama dengan 1 ya. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Lalu 324 ini juga bisa dibagi 2 ya. Jadi yang bawah ini ada 2, kita coret, kita bagi 2, 1. 324 kalau dibagi 2 itu hasilnya adalah berapa? 162 ya.
Nah, 162 kali 1 itu sama dengan 162, 10 kali 1 sama dengan 10, berarti 162 dibagi 10 itu sama dengan 16,2. Nah, sehingga hasil pembagian 3,24 dibagi 0,2 adalah 16,2. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Perhatikan kembali pembagian 3,24 dibagi 0,2 ya. Ini sudah kita kerjakan di soal nomor 3. Di bawah ini pembagian mana yang menurut kalian lebih mudah untuk dilakukan? Jelaskan alasan kalian ya. Oke, soal ini menarik ya. Untuk soal A, 32,4 dibagi 2. Coba perhatikan baik-baik ya. Ini saya tuliskan lagi nih. 32,4 dibagi 2. Kita akan mencoba menggunakan cara yang sudah biasa kita lakukan ya, pembagian bilangan desimal, berarti nyatakan dulu dalam bentuk pecahan ya Dek ya. Nanti amati kira-kira hasilnya itu apakah berhubungan dengan soal nomor 3. Nah gitu ya. 32,4 itu kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan jadinya kan 324/10. Lalu 2 kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan jadinya 2/1 ya. Kemudian pembagian pecahan berarti ini kan 324/10. Nah, bagi diganti menjadi tanda kali. 2/1 diganti menjadi kebalikannya yaitu setengah atau 1/2. Lalu ini boleh kita sederhanakan ya. Berhubung 324 bilangan genap, 2 apalagi ini juga bilangan genap ya. Maka atas dan bawah ini sama-sama habis dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1, 324 dibagi 2 itu sama dengan 162. Nah, selanjutnya 162 kalau kita kalikan dengan 1 hasilnya 162. 10 kali 1 sama dengan 10. 162 dibagi 10 itu sama dengan 16,2. Nah, coba ini amati hasilnya ya. Ternyata soal nomor 4A ya, hasil pembagian dari 32,4 dibagi 2 itu sama dengan hasil pembagian 3,24 dibagi 0,2 di soal nomor 3. Nah, sehingga kalau di sini kita menyelesaikan dengan cara atau prosedur biasa ya. Untuk alternatif penyelesaian cara yang kedua ya. Ini kalau kita hubungkan dengan soal nomor 3 ya Dek ya. Jadi 32,4 dibagi 2, tanda bagi itu kan sama halnya dengan tanda per. Nah, ini supaya nggak bingung aja ya. Jadi 32,4 dibagi 2 itu kan sama halnya dengan 32,4 dibagi 2. Gitu kan? Nah, coba perhatikan baik-baik angkanya ya. Di sini kita punya 32,4. Di soal nomor 3, 3,24. Lalu di soal nomor 4 ya, 4A, kita punya pembaginya adalah 2. Di soal nomor 3 pembaginya adalah 0,2. Nah, pertanyaannya adalah bisa apa tidak kira-kira 32,4 ini kita paksa berubah menjadi 3,24. Jawabannya adalah bisa. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara komanya dipindahkan ke kiri. Ya, ke kiri 1 langkah. Kalau kita pindahkan koma ke kiri 1 langkah, itu kan berarti sama halnya dengan kita bagi dengan 10 kan gitu kan. Nah, ini dibagi 10. Berarti kalau yang atas dibagi 10, maka yang bawah ini juga harus dibagi 10. Jadi ingat, matematika itu senang dengan keadilan. Atas bagi 10, bawah juga harus dibagi 10. Supaya apa? Supaya ekuivalen. Gitu konsepnya ya. Sehingga kalau 32,4 dibagi 10 itu akan sama dengan 3,24. Jadi istilahnya komanya itu kita pindahkan ke kiri 1 langkah. Kalau 2 dibagi 10 itu sama dengan 0,2. Nah, sehingga bentuk pembagian 32,4/2 nih ya. Itu sama halnya dengan 3,24 dibagi 0,2. Atau 3,24/0,2, sehingga langsung saja hasilnya adalah 16,2 gitu ya. Ini kan sama dengan soal nomor 3 sebenarnya gitu. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, supaya semakin paham kita lanjutkan dengan soal yang B. Nah, caranya sama ini ya. Untuk soal yang B kita punya 324 dibagi
20 ya. Langsung saja kita gunakan cara yang kedua ya, kita hubungkan dengan soal nomor 3. Kalau cara pertama sepertinya kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan ya, ini agak kesulitan, maka lebih baik kita kerjakan dengan menggunakan teknik bersusun atau porogabit. Itu akan lebih mudah ya. Oke, nanti silakan dicoba sendiri menggunakan teknik bersusun. Kalau kesulitan boleh tulis di kolom komentar ya. Di video ini kita akan menggunakan cara kedua saja. Jadi kita hubungkan dengan soal nomor 3. Baik, 324 dibagi 20 ya, itu sama halnya dengan 324 per 20. Nah, kembali pertanyaannya. Apakah bisa 324 ini kita paksa berubah menjadi 3,24? Jelas jawabannya bisa. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dibagi 100 kan gitu. Nah, ini dibagi 100 ya. Atas dibagi 100, bawah ini juga harus dibagi 100. Gitu. Jadi 324 dibagi 100 hasilnya adalah 3,24. 20 dibagi 100 hasilnya adalah 0,20 atau 0,2. Nah, kembali kan ke bentuk soal nomor 3 ini. 3,24 ya kan per atau bagi 0,2. Nah, sehingga hasil pembagiannya adalah 16,2 juga ini. Jadi kalau ditanya kira-kira mana yang lebih mudah untuk dihitung, untuk dilakukan, soal yang A atau yang B? Jawabannya ya sama saja ya. Selama kita bisa hubungkan polanya, bahwasanya soal di nomor 4A dan 4B itu merupakan bentuk lain dari pembagian di soal nomor 3 gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Baik, untuk soal ayo mencoba ya, nanti akan saya bahas di video tersendiri supaya durasi video kita harapannya tidak terlalu panjang ya. Mungkin ini kita lanjutkan dulu saja. Nah, sekarang ada eksplorasi 2.11 ya. Perkalian dan pembagian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dan desimal. Lakukan kembali kegiatan berikut secara berpasangan ya, siswa A. Negatif setengah kali 0,8 sama dengan berapa? Nah, bilangan 0,8 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya, yaitu 8/10. Oke, saya pikir ini sudah sangat jelas sekali. Nah, lakukan perkalian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Berarti negatif setengah kali 8/10. Yang jelas negatif kali positif hasilnya adalah negatif ya. Tuliskan dulu tandanya supaya tidak lupa. Kemudian ya, ini boleh adik-adik langsung kalikan. 1 kali 8 sama dengan 8, 2 kali 10 sama dengan 20. Baru disederhanakan. Boleh seperti itu. Atau seperti yang tadi sudah kita lakukan ya, kita sederhanakan di awal. Jadi ini kan 2, ini kita coret aja ya, kita bagi 2 hasilnya 1. Lalu 8 kita bagi 2 hasilnya 4. Nah, kemudian 4 dan 10 ini juga bisa kita sederhanakan ya. Saya pakai warna lain supaya beda. Jadi 4 dan 10 ini masing-masing kita bagi 2 gitu ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 1 kali 2 itu sama dengan 2 ya, letakkan di atas. 1 kali 5 sama dengan 5, letakkan di bawah. Selesai sudah ya. Berarti negatif setengah kali 0,8 hasilnya adalah negatif 2/5. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk desimal ya, ini akan sama dengan negatif 0,4 ya kan. Jadi kalau 2/5 ini kan kalau penyebutnya adalah 10, 5 supaya jadi 10 kan kali 2. Berarti bawah kali 2, atas juga kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 4/10 sama dengan 0,4 gitu ya. Oke, ini untuk siswa A. Lalu untuk siswa B, ini soalnya sama ya. Jadi negatif setengah kali 0,8. Tapi caranya beda. Kalau siswa A ya, 0,8 itu diubah dalam bentuk pecahan. Lah kalau siswa B ya, di sini pecahan negatif setengah itu dinyatakan dalam bentuk desimal. Jadi nanti negatif setengah itu kan dalam bentuk desimal menjadi negatif 0,5. Nah, kemudian nanti negatif 0,5 dikalikan dengan 0,8 gitu. Coba kita baca. Lakukan perkalian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk desimal.
Nah ini negatif setengah kali 0,8, mestinya ini bukan negatif setengah ya. Ini saya coret aja, mestinya di sini adalah negatif 0,5 ya Dek ya. Nah kembali, bilangan negatif kali positif maka hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian kita punya bentuk perkalian bilangan desimal ya, yaitu 0,5 dikalikan dengan 0,8. Langsung adik-adik kalikan di sini 5 kali 8 aja, sama seperti yang tadi sudah kita bahas ya. 5 kali 8 sama dengan 40. Kemudian ini kan 0,5 satu angka di kanan koma, 0,8 satu angka di kanan koma. Berarti totalnya itu ada 2 angka di kanan koma. Lah ini sudah ada 2 angka, di sini ada 4 dan 0 ya. Maka cukup di sini tambahkan koma, di sebelah kirinya koma, tambahin 0. Gitu ya. 0,40 itu ya sama halnya dengan 0,4. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah negatif 0,4, atau kalau mau ditulis negatif 0,40 juga boleh ya. Ini sama dengan negatif 0,4. Nah, sehingga negatif setengah kali 0,8 itu sama dengan negatif 0,4. Atau ya yang tadi dalam bentuk pecahan ini adalah negatif 2/5 gitu ya. Jadi intinya siswa A ya, ketika mengalihkan bentuk pecahan dikalikan desimal, maka desimalnya ini yang mengalah. Gitu aja gampangannya ya. Mengalah diubah menjadi dalam bentuk pecahan. Nah, sementara kalau siswa B ya, yang mengalah adalah yang bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini diubah dipaksa jadi bentuk desimal. Ya, desimal kali desimal, hasilnya nanti pasti sama. Kalau di sini kan pecahan kali pecahan, ya kan, pecahan kali pecahan. Yang di sini desimal kali desimal, hasilnya pasti sama, gitu. Lanjutkan dengan kegiatan berikut ya. Siswa A 18/25 dibagi 0,3 ya. Kalau sebelumnya tadi kan perkalian, ini sekarang kita ketemu dengan bentuk pembagian ya. Baik, bilangan 0,3 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 3/10 ya. Ini sudah jelas. Selanjutnya lakukan pembagian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 18/25 dibagi 3/10 itu akan sama dengan 18/25 dikalikan dengan 10/3. Yuk kita sederhanakan ya. Jadi 18 itu kan habis dibagi 3. Nah, 3-nya dicoret ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 18 dibagi 3 itu sama dengan 6. Lalu 25 dan 10 ini sama-sama habis dibagi dengan 5 ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, sudah, ini sudah paling sederhana ya. Berarti 6 kali 2 itu sama dengan 12, 5 kali 1 sama dengan 5. Berarti 18/25 dibagi 0,3 itu sama dengan 12/5. Atau kalau mau dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran ya, 12 dibagi 5 itu sama dengan 2 sisa 2 ya, berarti 2/5. Atau kalau mau dinyatakan dalam bentuk desimal ya, 2/5. Kalau 2/5-nya sendiri tadi kan 0,4 ya, berarti kalau 2/5 dalam bentuk desimal ya tinggal 2,4 gitu. Sekarang kita cek ya siswa B, ini soalnya sama ya, angkanya sama ini. 18/25 dibagi 0,3. Bilangan 18/25 dapat dinyatakan dalam bentuk desimal, yaitu 0,72 ya. Silakan nanti dicoba sendiri ya, diubah 18/25 pecahan diubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya pasti sama dengan 0,72. Nah, selanjutnya lakukan pembagian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk desimal, yaitu 0,72 dibagi 0,3 ya. Kita akan kerjakan di sini ya Dek ya. 0,72 dibagi 0,3 ya. Ingat, bagi itu berarti sama halnya dengan per. Nah, caranya yang paling mudah sama seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Bagaimana caranya supaya komanya ini bisa hilang? Nah, kan gitu. Berarti 0,72 ini harus kita kalikan dengan 100 ya Dek ya. Kita kalikan dengan 100 saja ini. Kali 100, yang bawah otomatis juga harus kita kalikan dengan 100 ya, supaya adil.
0,72 kali 100 sama dengan 72. 0,3 ya kali 100 berarti hasilnya adalah 30. Jadi kalau bingung ya, kalau dikali itu berarti komanya itu berjalan ke kanan. Nah, dikali berapa? Oh, dikali 100. Nolnya ada berapa? Oh, nolnya ada 2. Berarti komanya ini jalankan ke kanan 2 langkah. 1, 2. Nah, komanya kan di sini. Ya, berarti 72,0 ya sama dengan 72 gitu. Sehingga karena 72,0 komanya hilangkan saja. Ya. Kemudian 0,3 kali 100 ya berarti komanya jalankan ke kanan 2 langkah. 1, 2 berarti kan 30,0 ya. 30,0 itu ya sama halnya dengan 30 ya. Paham ya Dek ya? Oke, selanjutnya ini tinggal kita sederhanakan. 72 dibagi 30. Nah, kalau kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran ya. 72 dibagi 30 itu kan sama dengan 2 ya. Sisanya adalah 12 nih. Nah, jadi kalau 2 kali 30 itu kan 60. 60 supaya jadi 72 kan kurang 12. Berarti sisanya 12. Lalu pembaginya letakkan di bawah ini 30. Nah, 12 per 30 ya, itu kan bisa kita sederhanakan lagi nih. 12 per 30 berarti atas dan bawah sama-sama kita bagi dengan berapa? Dibagi dengan 6 itu ya. Nah, bagi 6 nih. Ini bagi 6 juga. 12 dibagi 6 itu sama dengan 2, 30 dibagi 6 sama dengan 5. Berarti 22 per 5. Coba saya rapikan ya. 22 per 5. Loh kan sama ini. 22 per 5 ya. Langsung saya tulis ini. 22 per 5. Atau 22 per 5 itu sama dengan 2,4 ya. Saya tulis juga di sini. 22 per 5 sama dengan 2,4. Bandingkan jawaban kalian dengan pasangan kalian. Baik, jadi intinya ya, baik pada perkalian maupun pembagian yang melibatkan bentuk pecahan dan desimal seperti ini ya, salah satu bentuk itu harus mengalah ya. Jadi bisa desimalnya diubah jadi pecahan sehingga nanti pecahan kali pecahan atau pecahan dibagi pecahan, atau pecahannya yang mengalah ya. Jadi pecahannya diganti menjadi desimal. Nanti ketemunya desimal kali desimal atau desimal dibagi desimal gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan materi kita kali ini ya. Di video selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal 2.2 atau kita akan coba kerjakan ayo mencoba dulu ya. Nah, yang tadi yang di sini. Nah, ini ya, kita akan kerjakan soal ayo mencoba baru kita ke latihan 2.2. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.